A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat, pada pagi hari ini insyaallah kita masih akan merenungkan Asma'ullahil Husna, mengenal Allah melalui asma'nya, memahami Asma'ullahil Husna melalui ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitabnya maupun ayat-ayat yang bertebaran bertaburan di alam raya dan seluruh isinya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah pada ayat 255, tepatnya ayat yang kita kenal dengan nama Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah Allah. La ilaha illahu. Tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ilaha illahu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan seterusnya menerangkan Ismullahil A'zam. Jadi merincikan, menerangkan ya, arti dari Ismullahil A'zam agar kita memahaminya melalui sisi-sisi kebesaran keagungan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan melalui nama-namanya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah satu-satunya yang menguasai kehidupan. Dia yang hidup dan dia pula satu-satunya penguasa kehidupan. Kita sebagai manusia, begitu pula hewan, tumbuh-tumbuhan dikenal sebagai makhluk hidup. Tapi kehidupan kita bukan berasal dari usaha kita. Tapi kehidupan kita karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita adalah makhluk yang dihidupkan, sedangkan Allah Al-Khaliq Sang Pencipta yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Yang mengawali segala sesuatu, begitu pula menetapkan saat akhirnya. Oleh karena itu kita sebetulnya pada saat menamakan diri kita makhluk hidup bukan ala sabil al-haqiqi, bukan secara hakikat, tapi ala sabil al-majaz. Karena sebetulnya kita makhluk yang dihidupkan. Kehidupan bukan lahir dengan begitu saja atau melalui usaha dan pilihan kita, tapi kehidupan yang dianugerahkan Allah berbeda dengan Allah. Sedangkan selain dari Allah adalah makhluk yang dihidupkan. Dia mengetahui kapan saat-saatnya berakhir kehidupan kita, karena dia yang menentukan ajalnya. Dia pula yang mengawali kehidupan kita, yang memberikan kita berbagai macam potensi dalam kehidupan ini. Dan seluruh perjalanan hidup kita bergantung pada Allah. Lalu kenapa kita melupakan Allah? Daripadanya kita berasal dan kepadanya kita kembali. Seharusnya yang selalu kita pikirkan, yang memberikan perhatian terbesar dalam hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir di mana Allah akan menghisap amal kita. Bukan hanya hal-hal yang besar, yang sekecil-kecilnya tidak akan dilalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kematian kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Allah. Bisa karena corona, bisa pula karena yang lain. Apabila makhluk-makhluk yang dianugerahkan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala ada awal dan akhirnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya tak berawal dan tak berakhir. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan, dia juga Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum di sini berarti penyanggah dan tonggak dari seluruh kehidupan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menjadi tonggak seluruh kehidupan, yang mengurus, yang merawat makhluk-makhluknya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang membimbing dan mengarahkan mereka. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan kita membaca ayatul kursi yang dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menerangkan makna arti yang mendalam dari Ismullahil A'zam. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah sama sekali terlena, tidak pula tertidur. Kalau kita hambanya, makhluknya membutuhkan saat beristirahat, saat terlena dan tidur, itu saat-saat di mana kita tidak mengetahui apa yang di sekeliling kita. Tapi kalau Allah tak pernah terlena dan tak pernah tidur, Dia selalu mengawasi, mengetahui keadaan makhluknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada hambanya lebih cepat daripada seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya, miliknya, seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Termasuk corona juga milik Allah, di bawah kendalinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah yang kuasa untuk memberikan syafaat bagi seseorang melainkan dengan izin Allah. Seorang tidak akan mampu memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu yang harus mendapatkan perhatian kita adalah Allah. Adapun hamba-hamba Allah hanya merupakan tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengulurkan bantuan bagi kita, tapi semua melakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang mereka, segala sesuatu yang meliputi mereka, dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka, yang menggambarkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu tentang mereka. Bukan hanya mereka, bahkan seluruh alam raya dan isinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sedangkan mereka tidak mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita harus tahu bahwa pengetahuan kita ini amat terbatas. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi kebesaran dan keagungannya, menggambarkan kekuasaannya, meliputi seluruh penjuru langit dan bumi. Tidak ada wilayah yang lepas dari kekuasaan Allah. Berbeda dengan penguasa di bumi. Kalau dia menguasai satu wilayah, sebagian besar wilayah yang lain lepas dari kekuasaannya. Dia tidak memiliki otoritas untuk mengatur atau mengambil keputusan. Bukan berarti Allah butuh tempat untuk Allah duduk di atasnya. Karena Dia Al-Qayyum. Dia Al-Hayyul Qayyum. Narasumber kehidupan yang menyanggah dan tonggak dari seluruh kehidupan. Sedangkan Dia tidak butuh kepada sesuatu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dibuat letih, lelah ya, dalam mengurus, menjaga, merawat langit dan bumi. Allah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menata, mengaturnya, menempatkan makhluk di muka bumi ini. Demikian pula malaikat-malaikat yang ditempatkan di seluruh penjuru langit. Semua dalam kendali Allah. Dan Allah tidak pernah jemu, tidak pernah dibuat letih, lelah dalam mengurus semua ini. Nah, ikhwan akhwat, di saat Anda membaca ayat-ayat ini, Anda temukan bahwa Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nama-nama ini satu persatu menerangkan sisi kebesaran keagungan Allah. Dan nama Allah ini mencakup seluruh makna yang menunjukkan arti yang terindah, teragung. Walillahil asma'ul husna. Kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh nama-nama yang menunjukkan arti yang amat indah. Jadi nama-nama yang bermacam-macam ini limusamman wahid, untuk zat yang satu, yang esa, yang tidak menempati ruang dan masa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.